Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 makalah manajemen keuangan ingin menyampaikan materi tentang manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide dan perencanaan kas. Di dalam menyusun anggaran kas, Anda harus memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Penerimaan kas, 2. Pengeluaran kas, 3. Perubahan kas bersih dalam periode bersangkutan, 4. Kebutuhan kas baru. Arti penting kas. Kas memiliki arti penting dalam menunjang setiap kegiatan perusahaan. Uang kas harus digunakan untuk hal-hal yang memang sudah seharusnya dikeluarkan dan jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bukan ditujukan pada penggunaan kas, sehingga uang kas menjadi mubazir. Definisi uang kas dan surat berharga jangka pendek. Menurut Sartono, uang kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan dan dana disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti deposit, rekening koran, dan lain-lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu Adi Kusmawan. Yang pertama yaitu motivasi transaksi. Motivasi transaksi artinya uang kas digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran gaji, upah dan utang, dan pembayaran lainnya. Yang kedua yaitu motif spekulasi. Motif spekulasi artinya uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan dan kesempatan yang mungkin timbul di waktu yang akan datang, seperti turunnya harga bahan baku secara tiba-tiba akan menguntungkan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan akan memiliki kesempatan untuk membeli dan uang kas yang dimilikinya dengan menjual pada saat harganya naik. Yang ketiga yaitu motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga artinya uang kas digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu dibutuhkan untuk keperluan yang tidak terduga, misalnya pada saat mengalami kerugian tertentu dan harus menutupi kerugian tersebut segera mungkin. Yang C yaitu faktor mempengaruhi besarnya kas. Perubahannya kas yang terjadi dalam suatu periode, maka perubahan pula jumlah kas dari waktu ke waktu. Perubahan ini dimulai dari adanya perolehan kas dari berbagai sumber yang dimiliki. Kemudian perubahan juga terjadi dalam penggunaan uang kas untuk berbagai kegiatan perusahaan. Dalam prakteknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas. Yang pertama yaitu adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Artinya apabila perusahaan melakukan penjualan barang baik secara tunai maupun kredit. Bila secara tunai maka otomatis akan langsung berpengaruh terhadap kas. Sedangkan apabila secara kredit atau angsuran maka perubahan ini akan terjadi untuk beberapa saat ke depan. Perubahan tentu akan menyebabkan uang kas bertambah. Yang kedua, adanya berbagai sumber yang ada. Dengan demikian untuk memiliki salah satu atau lebih sumber yang ada, manajemen harus menetapkan kriteria tertentu terutama yang berkaitan dengan untung rugi menggunakan sumber penerimaan kas yang dipilih. Oleh karena itu, pihak manajemen terutama seorang manajer keuangan bertugas untuk mencari sumber kas agar kebutuhan segera terpenuhi. Berikut ini beberapa sumber kas yang dapat dipenuhi di luar pinjaman yang disediakan kreditor, yaitu yang pertama penjualan barang secara tunai. Artinya perusahaan menjual produknya baik berupa barang maupun jasa dan membayar secara tunai sehingga menghasilkan uang kas. Yang kedua ialah pembayaran piutang oleh pelanggan. Dalam hal ini perusahaan harus berupaya untuk menginvestasikan pembayaran piutang dalam pelanggan, terutama piutang yang sudah jatuh tempo, dengan sampai pelanggan menunggak hingga menghabiskan penerimaan uang kas.
Yang ketiga ialah hasil penjualan aktiva atau tetap. Kondisi seperti ini jarang terjadi kecuali perusahaan sedang benar-benar mengalami kesulitan atau bangkrut. Kalaupun terjadi, biasanya aktiva tetap yang dijual diprioritaskan aktivitas tetap yang kurang sudah atau tidak produktif lagi. Yang keempat ialah penjualan saham dalam bentuk kas. Artinya perusahaan mengeluarkan saham yang belum dijual kemudian dilepas ke pemegang saham dengan syarat pembayarannya dilakukan secara tunai. Yang kelima yaitu pengeluaran surat utang jangka pendek. Dalam hal ini perusahaan menerbitkan surat utang jangka pendek seperti wesel dan jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Yang keenam ialah pengeluaran surat utang jangka panjang. Artinya perusahaan menerbitkan surat utang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti obligasi. Yang ketujuh ialah penerimaan dari sewa sumber yang diperoleh perusahaan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baudin Yahya. Saya dari kelompok 6 ingin melanjutkan atau meneruskan dari penjelasan saudara topik. Bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan kas. Di samping sumber penerimaan kas, pihak manajemen juga harus menginvestasikan penggunaan kas untuk keperluan yang akan datang. Keseimbangan penerimaan dan penggunaan harus benar-benar dikelola secara baik, secara dengan rencana yang telah disusun. Sebaiknya penggunaan kas juga harus menggunakan skala prioritas sesuai dengan rencana yang telah disusun, sekalipun harus segera terpenuhi semuanya. Berikut ini hal-hal yang menyebabkan kekurangan uang kas perusahaan. Pertama, pembelian barang secara tunai. Artinya, perusahaan membeli sejumlah barang, baik barang dagangannya untuk perusahaan dagang maupun bahan baku seperti bahan mentah itu untuk industri, di mana pembayarannya dilakukan secara tunai, cash. Kedua, pembayaran biaya seperti gaji dan upah merupakan pengeluaran untuk kegiatan rutin operasional perusahaan terhadap karyawannya, baik secara bulanan maupun secara mingguan. 3. Pembayaran sewa. Hal ini dilakukan apabila perusahaan melakukan penyewaan baik terhadap tanah, gedung, kendaraan, mesin-mesin, atau peralatan lainnya. Keempat, pembayaran asuransi. Investasi dalam surat berharga harus melalui seleksi dengan berbagai pertimbangan sehingga menguntungkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut ini beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan surat berharga. Yang pertama, keamanan. Yang kedua, harga dan daya jual. Yang ketiga, hasil atau keuntungan. Yang keempat, waktu jatuh tempo. Terus yang kelima, penguasaan. Selanjutnya, teknik manajemen kas. Pada umumnya, teknik manajemen kas terdiri atas yang pertama, mensinkronkan arus kas. Yang kedua, menggunakan float. Yang ketiga, mempercepat pengumpulan. Yang keempat, menentukan di mana dan kapan dana dibutuhkan. Yang kelima, mengontrol pembiayaan. Ada beberapa jenis surat berharga. Dalam praktiknya terdapat berbagai jenis surat berharga yang dapat dibeli perusahaan masing-masing. Berikut ini beberapa jenis surat berharga antara lain. Yang pertama, akseptasi bank. Akseptasi bank ini merupakan wesel yang dikeluarkan bank, dan bank berjanji untuk melakukan pembayaran wesel sesuai jangka pendek kepada pemegang akseptasi bank sesuai nominal pada saat maturitas. Yang kedua, deposito berjangka merupakan simpanan pada bank dengan jangka waktu pencairan 1, 3, 6, dan 12 bulan. Diterbitkan